بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز العظيم بدار النعيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده الذي قد أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudariku yang hadir di Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Komplek Pasar Segamas Purbalingga, dan juga para pemirsa Yuba TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pembatal-pembatal wudhu. Kemarin sudah kita bahas berapa poin pembatal wudhu kemarin yang sudah dibahas? 3. Ya, saya ingat saya sudah dibahas 3 ya. Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Yang kedua banyak bergerak. Yang ketiga mendapati najis di pakaian atau badan tetapi tidak segera dihilangkan. Kemudian malam hari ini kita akan membahas pembatal sholat yang keempat ya. Itu makalahnya yang kemarin belum selesai ya. Yang keempat dari pembatal sholat adalah terbukanya sebagian aurat ya, terbukanya sebagian aurat. Karena salah satu syarat sah sholat ya, syarat sah sholat salah satu diantara adalah menutup aurat. Jadi kalau terbuka auratnya maka sholatnya tidak sah alias batal. Ini kalau terbuka baik secara sengaja ya, kalau sengaja jelas. Kalau membuka aurat secara sengaja ini batal sholatnya. Kalau terbuka ini berarti tidak sengaja. Kemudian tidak segera ditutup ya, tidak segera ditutup. Kalau terbuka misalnya terkena angin atau mungkin tersingkap oleh anak kecil atau yang lainnya, terbuka kemudian segera ditutup, maka ini tidak membatalkan sholat. Jadi yang membatalkan sholat itu kalau terbuka tetapi tidak segera ditutup. Kalau terbuka berarti kan tidak sengaja. Kalau sengaja itu namanya apa? Membuka. Ya, dalam bahasa Indonesia awalan ter itu untuk menunjukkan pasif sekaligus menunjukkan tidak sengaja. Contoh misalnya terpukul, itu berarti nggak sengaja dipukul. Kalau sengaja berarti namanya dipukul, bukan terpukul. Dan aurat dalam sholat bagi kaum laki-laki adalah
antara pusar sampai lutut, ya, antara pusar sampai lutut. Kalau terbuka, apa yang ada di antara pusar sampai lutut, ya, bagi kaum laki-laki dan tidak segera ditutup, ya, maka sholatnya adalah batal. Tapi kalau segera ditutup, ya, maka itu tidak membatalkan sholat. Kemudian untuk batasan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, seluruh anggota tubuh kaum wanita itu adalah aurat kecuali dua, yaitu muka dan telapak tangan. Kalau dagu bagaimana? Ya, kalau dagu yang bagian depan itu termasuk wajah. Tapi kalau sudah bagian dalam, ya, bawah dagu itu sudah termasuk aurat, bukan wajah, ya. Wajah itu batasannya sebagaimana ketika kita membahas sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib dicuci atau dibasuh. Itu yang pertama adalah wajah. Batasan wajah adalah min manabitis sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut, ya, bagian atas sampai dengan dagu, sampai dengan dagu. Untuk lebarnya dari tulang rawan yang menonjol itu sebelum daun telinga, sebelum lubang telinga kan ada balung nom, ya, ada tulang rawan, nggak keras, ya. Kalau dipencat itu gerak-gerak, goyang. Itu dari tulang itu sebelah kanan sampai dengan sebelah kiri, maka itu adalah lebar wajah. Ya, aurat untuk kaum wanita itu seluruh anggota tubuhnya kecuali dua hal, yaitu wajah dan dua telapak tangan. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji. Kemudian yang kelima, pembatal sholat adalah makan dan minum, ya, makan dan minum. Kalau disengaja makan dan minum secara sengaja, baik sedikit atau banyak, itu sholatnya batal. Ya, kalau sengaja, ya, sengaja, misalnya kalau masih ada selilit, sengaja ditelan, walaupun kecil, maka itu membatalkan sholat. Kalau nguja atau sengaja ngambil, kayaknya nggak mungkin, ya, ketika sholat sudah paham. Atau mungkin barangkali yang nggak paham, mungkin anak kecil atau siapa orang yang baru masuk Islam, ya, mengunyah permen misalnya, sholat kok makan permen atau mengunyah kacang. Kalau sengaja, baik kecil ataupun besar makanan itu, maka sholatnya batal. Sekarang masalahnya kalau nggak sengaja, misalnya ada selilit di mulut kita, di antara sela-sela gigi, nggak sengaja tertelan. Kalau kecil, maka tidak membatalkan sholat. Makanya ini disunahkan sebelum sholat atau ketika sebelum wudhu itu disunahkan untuk bersiwak, ya, bersiwak. Menggosok gigi itu hukumnya sama seperti bersiwak, ya. Jadi kalau kita nggak ada siwak atau kita nggak familiar dengan siwak, maka menggosok gigi dengan odol itu sama hukumnya seperti siwak. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki dikatakan bahwasanya menggosok gigi itu sama seperti siwak, karena tujuannya untuk membersihkan gigi. Jadi bukan pada bendanya, kayu siwak itu bukan, tapi pada tujuan atau fungsinya adalah untuk membersihkan gigi. Dan ini juga menjadi fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika beliau ditanya tentang hukum menggosok gigi dengan sikat gigi dan odol, apakah itu termasuk amalan sunnah yang berpahala seperti siwak? Maka Syekh Utsaimin menjawab, iya, itu sama seperti siwak, bahkan bisa lebih bersih daripada siwak, ya.
Karena dengan odol itu apa, dengan pasta gigi ya, itu biasanya lebih bersih daripada sekedar dengan kayu siwak. Kalau dalam mazhab Hambali dan Hanafi, mereka mengatakan bahwasanya menggosok gigi dengan sikat gigi dan pasta gigi itu tidak sama dengan siwak ya, karena mereka melihat zatnya. Jadi yang sunnah itu zatnya, kayu siwaknya. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Dalilnya apa? Di antaranya ketika Rasulullah mau meninggal dunia, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau meninggal dunia, beliau itu ingin membersihkan mulut beliau. Ini di detik-detik sakaratul maut, mau meninggal. Lalu lihat ada seorang sahabat itu memegang pelepah kurma. Pelepah kurma bukan siwak kan? Siwak itu kayu arok. Kayu apa? Arok, kayu khusus. Lah ini ada seorang sahabat itu megang pelepah kurma. Nah, sama Rasulullah diminta, diberikan isyarat supaya apa, dibentuk seperti kayu siwak. Ya mungkin pelepah yang apa, yang kecil atau mungkin dibelah atau apa, wallahu a'lam. Yang jelas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau meninggal dunia, ingin membersihkan mulut, ada seorang sahabat bawa pelepah kurma, diminta. Lalu oleh Aisyah itu digigit ya, ujungnya itu dilunakan, kemudian diserahkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasul itu apa, membersihkan gigi beliau. Ini dalil bahwasanya yang sunnah itu adalah tujuannya atau fungsinya untuk membersihkan gigi. Mau pakai benda apapun silahkan. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat. Menggosok gigi dengan sikat gigi atau pasta gigi itu termasuk amalan sunnah yang sama seperti siwak, dihukumi sama seperti bersiwak. Nah, ya, jadi kalau ada selilit misalnya, kemudian kok ditelan secara sengaja, maka itu membatalkan sholat. Dan selilit ya biasanya apa? Kecil kan ya, namanya juga apa? Selilit. Kalau gede ya apa namanya? Selolot mungkin ya. Lah kalau tidak sengaja tertelan, kalau kecil maka tidak membatalkan sholat. Kalau gede dan ukuran gede, dikatakan oleh para ulama itu seukuran himas. Himas itu jenis kacang, ya kacang Arab. Pernah lihat kacang Arab? Ya besar-besarnya kurang lebih hampir sama seperti apa sih? Kacang brul apa itu? Hah? Ya kurang lebih lah. Jadi seukuran kacang lah. Itu sudah dinilai besar. Jadi kalau seukuran himas ya jenis kacang itu kalau nggak sengaja pun tertelan itu batal. Tapi kalau lebih kecil, dan biasanya saya kira ya selilit ya kecil lah, kalau tertelan maka tidak membatalkan sholat. Sekali lagi apa, kalau tertelan, itu tidak sengaja. Kalau sengaja ditelan ya batal. Ya ini disebutkan dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji juga. Kemudian yang keenam, pembatal sholat adalah berhadas sebelum salam yang pertama. Hadas adalah keadaan yang mewajibkan seseorang untuk wudhu atau mandi ya sebelum sholat. Jadi hadas itu keadaan, kondisi. Beda dengan najis atau najasah. Kalau najis itu benda, zat ya, najis mukhafafah, mutawassithah, mughalladhah. Ya, kotoran manusia misalnya itu najis, benda, zat. Kalau hadas itu kondisi atau keadaan. Kondisi atau keadaan seseorang yang dia harus mandi atau wudhu. Kalau mandi berarti untuk menghilangkan hadas
besar. Kalau wudhu berarti untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil itu contohnya ya buang air kecil, buang air besar, buang angin, ya itu hadas kecil. Kalau buang air kecil, buang air besar, buang angin nggak perlu mandi, cukup dengan wudhu. Kalau hadas besar misalnya junub, ya haid, nifas, itu harus mandi. Perangkat hadas besarnya dengan mandi. Ya jika seseorang berhadas, kalau di situ ditulis misal buang angin, berarti hadas apa ini? Hadas kecil. Sebelum salam pertama dalam sholat, karena salam pertama dalam sholat itu rukun. Jadi belum salam masih tasyahud, masih baca tasyahud atau doa sebelum salam, tiba-tiba ada yang keluar dari lubang belakang, ya angin kecempet, ya kan, ya ada yang keluar. Lah itu kalau belum salam pertama itu membatalkan sholat, karena salam pertama adalah rukun sholat. Tapi kalau misalnya sudah salam, assalamualaikum ke sebelah kanan, ini salam pertama, sudah salam, dan salam itu ucapan assalamualaikum, itu yang rukun. Gerakan menoleh itu sunnah. Jadi seandainya tidak menoleh pun tapi mengucapkan assalamualaikum, sholatnya sudah sah, ya karena gerakan menoleh ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri itu hukumnya adalah sunnah. Ketika sudah mengucapkan assalamualaikum, tiba-tiba kok ada angin keluar dari lubang belakang, maka itu sholatnya sudah sah, nggak perlu diulangi lagi sholatnya, karena salam yang kedua itu hukumnya adalah sunnah. Seandainya salam cuma satu kali, sholatnya sudah sah. Ya, ini yang keenam ya. Kemudian akan saya tambahkan dari kitab yang lain, yaitu dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar ya. Yang ketujuh ya, yang ketujuh, tertawa dengan suara. Maksudnya adalah tertawa terbahak-bahak. Ini ijma atau kesepakatan para ulama. Ijma para ulama, seseorang kalau sedang sholat kemudian tertawa, itu sholatnya batal. Kalau sekadar tersenyum, itu tidak membatalkan sholat. Ya misalnya ketika sholat kok teringat sesuatu yang lucu gitu kan, sebelum apa? Sebelum sholat, ya mungkin apa begitu kan, tiba-tiba terlintas kemutan, tiba-tiba apa? Senyum. Kalau nggak sampai tertawa, beda lah ya, tertawa dengan senyum lah ya, udah paham. Tersenyum ya cuma mesem saja. Tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqah, kata Nabi SAW. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah ya. Senyum tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sampai tertawa, apalagi sampai mengeluarkan suara keras ya, terbahak-bahak, itu membatalkan sholat. Dan ini menjadi ijma atau kesepakatan para ulama sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnul Munzir dan yang lainnya. Kemudian yang kedelapan, pembatal sholat yang kedelapan adalah lewatnya wanita dewasa, maksudnya wanita yang sudah baligh, ya wanita yang sudah baligh. Tanda baligh pada wanita yang pertama, kalau sudah haid, datang bulan, itu baligh. Kemudian yang kedua, sudah ikhtilam, mimpi basah. Yang ketiga, mohon maaf, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Ya, haid, ikhtilam, tumbuh rambut di sekitar kemaluan, atau usianya mencapai 15 tahun. Kalau tiga-tiganya belum ada, belum haid, belum ikhtilam, belum tumbuh rambut, mohon maaf, di sekitar kemaluan, maka usia minimal untuk baligh adalah 15 tahun. Kalau laki-laki cuma 3, karena haid tidak mungkin bagi laki-laki. Kalau ikhtilam bisa, sama ya, mimpi basah.
Tumbuh rambut di sekitar kemaluan juga sama, bisa. Usia 15 tahun juga sama. Tapi kalau haid kan khusus milik kaum wanita. Jadi lewatnya wanita dewasa atau wanita yang sudah balik, keledai atau anjing hitam. Jadi tiga jenis ya, tiga makhluk ya. Wanita dewasa, keledai, dan anjing hitam. Kalau lewat di depan orang sholat di area tempat sujud, kalau sudah di luar area tempat sujud tidak pengaruh ya. Jadi kalau tiga hal tersebut lewat di depan orang yang sholat tapi areal sujud ya bisa diperkirakan kan, kalau di sini sudah ada tandanya kurang lebih dari garis itu sampai garis depannya. Berarti kalau di luar itu tidak pengaruh sama sekali. Atau kalau misalnya ada sutroh, ada pembatas seukuran, kalau di dalam hadis itu disebutkan seukuran bagian belakang pelana kuda sekitar 30 cm. Sekitar 30 cm. Maka di luar area sutroh. Sutroh itu artinya pembatas ketika sholat. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu." Jika salah seorang di antara kalian berdiri sholat, maka sesungguhnya dia telah membuat sutroh atau penghalang bagi dirinya bila di depannya ada sesuatu seukuran sandaran pelana unta, ya sekitar 30 cm-an. 30 sampai 50 cm-an. Idza kana baina yadayhi mislu akhirati ar-rahl, fa idza lam yakun baina yadayhi mislu akhirati rahli, fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'ah wal kalbul aswad. Jika di depannya tidak ada sutroh, tidak ada penghalang seperti ukuran sandaran pelana unta, maka sesungguhnya sholatnya dapat diputuskan atau dibatalkan oleh tiga hal. Yang pertama keledai, yang kedua wanita dewasa, wanita balik, dan yang ketiga adalah anjing hitam.